Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Putra. Saya akan mencoba membuat video tentang deteksi TP untuk memenuhi final dari mata kuliah pengenalan citra digital. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pertama-tama kita menyiapkan file berupa gambar. Sini saya sudah buat file berupa gambar dengan inisial nama saya DI. Nah, file yang ini kita akan deteksi citranya, terus kita ubah menjadi kita deteksi TP dari huruf D dengan I ini. Langsung pertama kita buka NetBeans ini, terus kita ketikkan format seperti ini, terus kita ambil nilai citranya dan kita buat citra baru. Modnya ini hanya kita gunakan untuk mengambil nilai dari citranya. Kita pastikan di sini di.jpg, ini tempatnya di posisi kalian, misalnya drive D, saya pakai di drive D dan di.jpg. Langsung kita jalankan. Nilai dari ininya kita coba copy, oke, baru kita buka di Excel. Ya, kita buat baru ini, kita Ctrl V. Nah, ini kan kita lihat ini ini para saudara tadi ini. Kita buka Excel, terus kita pastikan. Nah, kita lihat di sini yang paling pertama itu kita biasanya itu tidak rapi seperti ini. Nah, kita rapikan dengan cara klik A, terus kita buka data, text to column, terus pilih delimited, terus kita next, terus hilangkan semua centang, tambahkan centang di order, kita tambahkan spasi. Nah, itu untuk merapikan. Kita next, finish. Nah, untuk ini kan tidak ada nilainya, kita hapus saja. Terus kita hapus juga paling bawahnya. Maka kan kita kan nilai yang kita sudah ambil dari NetBeans tadi. Untuk merapikan, kita rapatkan, kita Ctrl A, kita select semua, terus kita klik 2 kali. Nah, ini adalah nilai citra yang sudah diambil dari citra awal tadi yang ada di D ini. Nah, ini terus di percobaan ini kita akan mencoba mendeteksi TP ini berdasarkan titik sumbunya. Di situ di materi ini kita menggunakan rumus dari Sobel, yang dimana Sobel ini menggunakan 2 buah kernel berukuran 3x3 pixel untuk perhitungan gradiennya. Nah, untuk Sobel ini kita hitung dulu nilai dari SX terus SY, kemudian kita hitung nilai M nya atau magnitudo gradien dari citra yang ada. Langsung saja kita masuk, terus kita masukkan di sini nilai SX nya. SX di sini SX nya, terus kita taruh sini min 1, min 2, terus min 1 lagi, ini 0, terus ini 1, 2, 1. Nah, kita rapikan. Kita rapikan. Terus kita taruh ini. Nah, ini
dari SX nya. Nah, SX di sini kita kalikan dengan yang ada di sini. Rumusnya itu yaitu seperti ada di sini. Ini nilai citra yang ada di sini dikali dengan nilai citra dari kernel yang ada di pada SX di metode Sobel ini. Nah, pertama kita lihat yang sudut di sini 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan dengan yang ada di sini, maka menghasilkan citra yang ada di sini. Nah, ini kita sama dengan, terus ini ditambah dengan dikali dengan ini. Nah, terus kita jangan lupa kita absolutkan ya nilai yang ada di sini, kita absolutkan agar kita absolutkan saya dulu. Nah, kita absolutkan karena kenapa kita absolutkan di sini, karena yang kita kali itu selalunya semua yang ada di sini kita kali yang ada di sini. Yang berubah itu nilai yang di sini. Jadi nilai yang A2 ini kita tidak absolutkan, tetapi di sini kita absolutkan agar semua nilai yang ada di sini, semua nilai yang ada di SX zoom dulu, semua nilai yang ada di sini tidak berubah dalam perkalian rumusnya. Jadi begitu seterusnya. Kita ini saya dulu. Nah, jadi dalam rumus yang ada di sini kita ini kali ini, terus kita tambah dengan ini dikali dengan ini sejajar, terus kita absolutkan lagi, di AZ nya. Kalau ini kita tidak perlu AZ, absolutkan ya, ini absolut supaya dia tidak pindah-pindah. Terus tambah lagi dengan ini dikali dengan ini, terus ini lagi kita absolutkan, absolut ditambah ini dikali dengan ini, terus kita absolutkan lagi, absolut, begitu seterusnya dari sampai sini, terus 255 kali ini kali ini sampai terakhir di sini tangan. Ini kita tambahkan. Untuk mempersingkatnya saya sudah membuat tadi filenya satu di sini. Lihat ini. Nah, ini adalah nilai dari ini ya. Nah, ini yang saya maksud. Ini dikali ini. Kita zoom sedikit. Nah, yang ini ya, kita lihat ini dikali dengan ini, terus ditambah dengan ini dikali dengan ini, terus ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, sampai terakhir hingga menghasilkan nilai yang ada di sini 3. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah jika sudah dapat nilai. Nah, terus kita tarik ke samping gitu sampai ujung gitu. Nah, ini adalah hasil dari nilai yang ada. Nah, kita lihat ini sudah rapi kayaknya. Jadi ini yang dideteksi adalah nilai dari SX sumbu X, tapi sumbu X dari citra yang ada di sini. Ini hasilnya. Jadi citra, jadi ini adalah citra awalnya, terus kita deteksi sumbu X nya menghasilkan citra
Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi itu ini yang ada di sini kita deteksi tepinya menggunakan SX dengan rumus yang ada, maka menghasilkan citra yang ada di sini. Yang dideteksi adalah tepi sumbu X dari citra yang ada. Jadi ini adalah D tepinya, terus ini adalah tepi sumbu X nya dari I. Begitupun juga untuk sumbu Y nya, kita gunakan citra yang sama, terus kita deteksi sumbu Y nya menggunakan rumus yang ini. Perbedaannya hanya di sini ya, SX di sini citra yang arah begini, ini horizontal, terus ini vertikal, itu ini SY, ini SY. Nah, kita sama rumusnya tadi di atas, disolutkan yang di sini dikalikan dengan yang di sini, begitu seterusnya sehingga menghasilkan citra yang ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari deteksi tepi dari sumbu X ya, sumbu Y. Wah, sumbu Y ya, kita bisa lihat perbedaannya di antara keduanya itu. Ini adalah deteksi ketika kita mendeteksi sumbu X, dan ini ketika mendeteksi sumbu Y. Perbedaannya yaitu X nya itu dia mengambil si tepi yang ada di samping kiri kanannya, terus ini dia di sumbu Y nya itu mendeteksi tepi yang ada di atas bawah dari gambar yang ada. Ini adalah atas bawah dari I, ini atas dari I, ini atas dari D, ini bawah dari D. Nah, dari kedua citra ini kita menghitung selanjutnya, setelah kita menentukan SX dan SY nya, kita menghitung magnitudonya dengan rumus S pangkat 2 tambah Y pangkat tambah S pangkat 2. Ini hasilnya sama di hasilnya tadi itu, kita jumlahkan, maka nilainya sama dengan 18. Nah, ini adalah magnitudonya, jadi kita lihat di sini. Ini, nah ini adalah penambahan citra ini ditambah dengan ini menghasilkan ini. Ya, terus kita bisa lihat ini adalah citra awal sekalinya. Saya sudah copy tadi ini ke sini supaya kita jadikan perbandingan. Ini citra awalnya dengan sumbu XX nya, kita mendeteksi tepi dengan SX, maka diambil dari sudut kiri kanannya, terus SY nya kita ambil atas bawahnya, maka jika digabungkan menghasilkan citra yang seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dari SX dan SY nya yang kita sebut sebagai magnitudo berdasarkan teori dari Sobel ini. Ini hasil citranya. Jadi ini adalah citra awal yang kita deteksi tepinya, maka ini adalah tepi yang ada. Saya bisa lihat ya, ini ya. Saya pikir demikian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.